Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Pak Sutri terlibat korupsi. Dan saat ini melalui sambungan telepon sudah ada sosiolog dari Untirta, Swaib Amiruddin. Kang Swaib. Ya, siap. Ya, ini kalau kita membicarakan soal kenapa, ini kalau kita lihat nanti ada grafik yang akan kita tampilkan, Kang. Ini ada beberapa istri pejabat yang akhirnya juga terseret kasus korupsi yang dilakukan oleh suaminya. Menurut Anda dari sudut pandang sosiolog, apa yang terjadi sebetulnya? Ya, saya kira sekarang ini suami terlalu banyak melibatkan istri dalam kegiatan kerja. Itu yang menjadi penyebab utama. Tapi yang saya ingin garis bawahi, ada 3 hal yang menyebabkan kenapa istri sangat terlibat di dalam sebuah program kerja yang dilakukan oleh suaminya di kantor. Yang pertama, istri mengetahui program kerja yang akan dirumuskan dan akan diagendakan oleh suaminya di kantor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam menentukan siapa yang akan ditemani bekerja sama oleh suaminya di dalam melaksanakan pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga, ikut dalam permainan proyek dan melibatkan pihak ketiga dan termasuk juga anak-anaknya di dalam program yang akan dilakukan di kantor oleh suaminya itu sendiri. Jadi 3 hal inilah yang menurut saya yang menyebabkan terjadinya sebuah kerjasama yang sangat intens antara suami dengan istri dan serta dengan pihak-pihak ketiga. Gitu maksudnya. Nah, Kang Swaib, ini kalau kita melihat tadi Anda mengatakan bahwa kenapa kasus-kasus ini juga melibatkan istri, karena pertama istri mengetahui, ikut menentukan siapa yang ikut proyek dan ikut dalam permainan proyeknya. Ini apakah satu hal yang biasa, artinya pejabat manapun, karena kalau saya ingat dulu Pak JK gitu ya, itu sangat memisahkan antara urusan pekerjaan dia dengan rumah tangga gitu. Nah ini apa yang terjadi kalau menurut Anda? Ya, harusnya memang antara urusan keluarga dengan negara itu harus dipisahkan, Mas Rudi ya. Kenapa? Karena negara itu adalah mengatur tentang kehidupan bermasyarakat kita secara umum, ya secara luas. Sedangkan keluarga itu cuma bagaimana mengurus tentang rumah tangga yang terdiri atas ibu, anak, dan ayahnya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ingin urusan negara ini lancar dan urusan negara itu tidak melibatkan pihak ketiga, harusnya seorang istri itu kalau perlu jangan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan suaminya di dalam kantor. Karena kalau misalnya istri mencari tahu apa yang akan dilakukan suaminya di dalam kantor, maka pasti akan melibatkan pihak ketiga. Jadi saya setuju dengan Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden kita saat ini, Republik Indonesia, yang beliau memisahkan antara yang mana urusan negara dan mana urusan keluarga. Karena kalau misalnya ini diseret-seret, saya mengatakan diseret-seret di sini, istri di dalam sebuah program kerja atau juga istri mencari tahu apa yang akan dilakukan suaminya dalam kegiatan negara atau kegiatan proyek, maka saya kira ini akan terjadi sebuah interaksi atau hubungan yang sangat dekat sekali, karena bagaimanapun juga istri tiap hari bertemu dengan suaminya. Nah, harusnya seorang suami mengatakan bahwa istri jangan terlibat atau keluarga saya jangan terlibat di dalam kegiatan negara. Kecuali kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak melibatkan proyek atau tidak melibatkan anggaran negara. Itu harusnya begitu, Mas. Ya, ini kan biasanya kan kalau istri-istri itu selalu pengen tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Sementara sang suami juga mencoba untuk mencoba untuk transparan apa yang dia lakukan kan sebetulnya. Nah, ini apa sebetulnya? Bagaimana harus memisahkan antara, karena suaminya mungkin pekerjaannya waktunya sehari-hari memang ngurusin pekerjaan itu gitu. Jadi memang sangat. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana caranya harus memisahkan antara pekerjaan dengan keluarga, urusan keluarga seperti itu, Kang Swaib? Ya, saya kira memang di sini harusnya diberikan pengertian. Ya, kalau perlu memang ada sebuah kontrak seorang pejabat negara ketika ingin masuk duduk di dalam, istrinya diberikan sebuah catatan penting dan harus ditandatangani hitam di atas putih bahwa
istri cuma terlibat di dalam bagaimana menjalankan kegiatan dengan hal-hal yang terkait dengan masalah sipil, ya. Yaitunya hubungan antara suami sebagai pejabat negara terhadap dengan masyarakat yang sifatnya sosial. Tapi ketika hal-hal yang terkait mengenai masalah anggaran, itu harusnya istri jangan terlibat di dalam mencari-cari tahu. Ini bahasanya mencari-cari tahu apa yang kegiatan proyek apa yang ada di dalam negara yang dilaksanakan oleh suaminya saat ini. Ya. Jadi sederhana sekali kalau kita ingin misalkan itu saja. Bahwa istri jangan datang ke kantor kalau terkait masalah anggaran negara, Anda datang di kantor kalau terkait kegiatan hal-hal yang sipil. Ya, misalnya kegiatan Dharma Wanita, saya kira tidak jadi masalah. Karena itu merupakan salah satu komitmen secara sipil. Tapi kalau terkait dengan masalah proyek, itu harus dipisahkan. Bahwa ini merupakan kegiatan kantor, keluarga saya jangan terlibat di dalamnya. Nah, ini sekarang ini yang persoalan yang harus kita luruskan bersama. Mungkin karena urusan Dharma Wanita itu mungkin ya, Kang Swaib, mengapa istri-istri pada akhirnya ikut terlibat dalam kasus korupsi. Karena kalau pas lagi ketemu dengan rekan-rekan wanitanya, kalau tasnya mungkin tidak mahal, sepatunya tidak mahal, bajunya mungkin tidak mahal, mungkin agak kurang pede mungkin dianya seperti itu. Makanya dia sangat menuntut, walaupun mungkin tidak menuntut secara secara ayo belikan saya sesuatu yang mewah, tapi dia dengan kata-kata tertentu yang menunjukkan bahwa suami harus menyediakan semua yang dia inginkan. Seperti itu nggak kira-kira, Kang Swaib? Ya, sebenarnya seorang istri pejabat jangan terlalu banyak terlibat dalam gosip ya sebenarnya. Karena kapan terlibat gosip, maka pasti akan bicara terkait dengan fasilitas. Ya sederhana sekali saja. Sebenarnya banyak pejabat negara kita pada zaman dulu itu sangat sederhana dan itu juga sukses dalam menjalankan tugas negara. Bukan berarti bahwa fasilitas seorang istri harus bermewah-mewahan sehingga dianggap sebagai istri pejabat. Sederhana sekali saja kalau kita ingin mengatasi ini semua, bahwa perempuan atau istri itu jangan difasilitasi dari negara, itu saja. Karena kalau ingin membeli sesuatu, harusnya istri mengetahui berapa gaji suami saya dan berapa penghasilan suami saya di luar kantor. Artinya kalau dia mendapatkan sesuatu yang agak janggal, artinya dia tahu gajinya, tapi kok bisa membelikan dia sesuatu yang sangat mewah lah, anggap seperti itu, patut diduga bahwa itu adalah uang hasil korupsi. Ya, harusnya begitu. Karena makanya istri harus mengetahui itu berapa penghasilan suaminya, gajinya berapa, kayak gitu. Hanya sebatas itu ya? Ya, harusnya sebatas itu saja. Saya kira itu saja. Karena supaya ketika ada barang-barang yang dibelikan suaminya kepada istrinya, harus nanya, ini Pak, barangnya dari mana. Sehingga karena gini, istri itu merupakan kontrol di dalam menjalankan tugas negara suami di kantor, Mas. Gitu, baik. Kang Swaib, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Bu Yenti, ini kalau kita bicara soal yang pernyataan terakhir dari Kang Swaib itu menarik sebetulnya. Istri itu harus nanya, ini uang dibelikan, barang ini dibelikan dari mana? Tapi kan biasanya istri kalau misalkan dibelikan barang mewah, bukan itu. Bukan, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah dan seneng banget gitu kan. Belakangnya astagfirullah. Enggak gini. Ya, betul. Tadi betul ya, itu kan saya juga menyimak pandangan sosiolog. Tetapi ya, secara ketatanegaraan sebetulnya ada kok etika profesi, ada batasan-batasan. Bukan hanya istri, pasangan pejabat. Sekarang kan banyak juga ya pejabatnya itu justru istrinya, bupatinya istrinya, gubernurnya perempuan gitu kan. Justru kan di antara mereka, makanya kan ada penilaian integritas dan sebagainya. Apalagi sekarang ada lelang nih Pak Jokowi kan. Nah, dalam proses lelang ini kan juga didalami siapa sih calon ini, istrinya siapa, ininya siapa. Nah, disitulah agar kita yakin bahwa pejabat siapapun yang akan menduduki jabatan tersebut itu harus kita sedikitnya menjamin lah bahwa dia itu adalah pejabat yang tahu menempatkan dirinya sebagai pejabat, bahkan dalam sumpah jabatannya kan jelas. Paling nggak pada awalnya kita tahu meskipun tidak ada jaminan ke depannya dia tidak akan begitu ya. Tapi dalam setiap surat sumpah jabatan itu ada bahwa ada hal-hal tertentu di mana dia tidak akan memberitahukan kepada siapapun termasuk kepada istrinya. Atau yang istri jadi pejabat, hal-hal tertentu tidak boleh disampaikan. Meskipun di satu sisi dengan adanya rejim anti pencucian uang, ada hal yang juga istri atau pasangan harus tahu, yaitu terkait dengan
dia bekerja di mana, penghasilannya berapa, kepantasan yang bisa dia terima berapa, itu penting. Karena kalau dia menerima lebih dari gaji yang seharusnya dia tahu, tapi dia menerima gajinya 10 juta, dia menerima uang 100 juta. Alhamdulillah, 200 juta lebih alhamdulillah lagi. Lama-lama suaminya kena korupsi, dia dipanggil juga karena dia menerima yang mana dia seharusnya sejak awal curiga, tapi dia terima saja, maka dia kena pencucian Dan uang. karena itu bertahun-tahun nanti mereka akan ada di penjara. Bu Yanti, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.